akan membahas mengenai konsep akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen, yang tujuannya sebagai tahap perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ada perbedaan antara akuntansi manajerial dengan akuntansi keuangan, yaitu akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan informasi akuntansi untuk kepentingan internal dalam bisnis. Sedangkan akuntansi keuangan yaitu sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan informasi akuntansi untuk kepentingan eksternal dalam bisnis. Fungsi akuntansi manajemen yaitu 1. Sebagai alat analisis untuk pengambilan keputusan. 2. Sebagai sistem informasi untuk pihak internal. 3. Sumber data dan informasi keuangan yang relevan. 4. Sumber informasi untuk tingkat manajemen. 5. Mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. 6. Koordinasi di berbagai kegiatan perusahaan. Dan ketujuh sebagai arsip audit. Kemudian materi selanjutnya yaitu penganggaran dan anggaran fleksibel. Menurut Anthony, Darden, dan Bedford, anggaran operasi sebenarnya adalah rencana tindakan yang dinyatakan dalam satuan uang untuk satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan budget adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusun anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasi rencana yang telah disusun. Gunawan Adi Saputra dan Marwan Asri menyatakan bahwa budget merupakan kata benda, yakni hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan, sedangkan penganggaran menunjukkan suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu, pembagian tugas dan pelaksanaan rencana tersebut sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil pelaksanaan rencana itu. Banyak sekali definisi atau konotasi budget yang lainnya, namun definisi-definisi tersebut mempunyai karakteristik yang mirip, dan yang paling pokok bahwa budget merupakan suatu rencana tertulis mengenal kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi selama jangka waktu tertentu, atau menurut Ralph Estes, budget adalah rencana keuangan yang menunjukkan estimasi atau rencana pendapatan dan biaya. Penganggaran berbeda dengan peramalan atau forecasting. Ramalan atau forecast hanya semata-mata usaha memperkirakan apa yang akan terjadi tanpa mengikat orang yang meramalkan bahwa perkiraannya akan terjadi. Suatu proyeksi bukan prediksi, tetapi suatu estimasi mengenai apa yang akan terjadi jika berbagai situasi dan kondisi timbul. Ada beberapa karakteristik anggaran, yaitu 1. Dalam satuan keuangan atau moneter, walaupun angkanya berasal dari angka yang bukan satuan keuangan, misalnya unit terjual dan jumlah produksi. 2. Mencakup kurun waktu 1 tahun atau dalam periode tertentu lainnya. 3. Isinya menyangkut komitmen manajemen, yaitu manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah dianggarkan. Yang keempat, usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh orang yang mempunyai wewenang lebih tinggi daripada yang menyusunnya. Yang kelima, jika anggaran sudah disahkan, maka anggaran tersebut tidak dapat diubah kecuali dalam hal khusus. Dan yang terakhir yaitu hasil aktual akan dibandingkan dengan anggaran secara periodik, dan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dianalisis dan dijelaskan. Sedangkan karakteristik ramalan yaitu 1. Boleh dinyatakan dalam satuan keuangan dan boleh tidak. 2. Kurun waktunya tidak tetap. 3. Orang yang membuat ramalan tidak mempunyai tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diramalkan. Yang keempat, ramalan biasanya tidak disahkan oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi. Yang kelima, ramalan akan segera diperoleh jika muncul informasi baru mengenai perubahan situasi dan kondisi. Dan yang terakhir yaitu penyimpangan atas suatu ramalan
tidak dianalisis secara formal maupun periodik, atau bisa saja orang yang membuat ramalan melakukan analisis, akan tetapi ini lebih dimaksudkan untuk memperbaiki kemampuannya mengadakan ramalan. Selanjutnya, anggaran dan standar. Menurut Hartanto, cara yang sebaik-baiknya ialah menggunakan budget dan biaya standar secara bersamaan. Beda antara budget dan biaya standar terletak pada skop yang dituju. Jika budget menyatakan biaya-biaya yang tidak boleh dilampaui, standar menyatakan dengan positif berapa besar biaya yang seharusnya pada organisasi yang efisien. Perlu diingatkan bahwa kemungkinan yang terbesar untuk memakai standar adalah pada biaya-biaya pabrik, karena pada dasarnya biaya-biaya tersebut dapat hubungan yang langsung antara biaya dan prestasi. Sebaliknya, untuk biaya penjualan dan administrasi, hubungan tersebut tidak selalu ada. Selanjutnya ada kegunaan dan keterbatasan anggaran. Van berpendapat bahwa budget itu mempunyai 3 kegunaan penting, yaitu 1. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyektir sebelum rencana itu dilaksanakan. Apabila terdapat alternatif-alternatif, maka manajemen dapat memilih mana yang lebih baik. Jika rencana itu kurang memuaskan, maka dapat dikesampingkan sebelum menimbulkan kerugian. Kedua, dalam membuat budget diperlukan analisis yang sangat teliti mengenai setiap tindakan yang akan dilakukan. Penyelidikan yang demikian akan sangat berguna walaupun seandainya manajemen memutuskan untuk tidak meneruskan rencana semula. Yang ketiga yaitu, jika bekerja dengan menggunakan budget, maka kita menetapkan patokan untuk prestasi dan berdasarkan patokan itu, kita dapat menilai baik buruknya prestasi yang dihasilkan. Dan ada beberapa kegunaan lainnya, yaitu 1. Budgeting memaksa adanya organisasi yang baik, sehingga setiap manajer tahu kekuasaan atau authority dan kewajibannya atau responsibility. Kedua, karena setiap manajer, kepala regu, dan mandor diikut-sertakan dalam budget planning, maka ini menyebabkan adanya sense of belonging. Keterbatasan anggaran yaitu 1. Bahwa dalam budget planning kita menggunakan taksiran-taksiran yang tidak selalu tepat. 2. Bahwa budget itu harus terus-menerus disesuaikan dengan keadaan yang berubah-ubah. 3. Pelaksanaan budget tidak terjadi dengan otomatis. Oleh karena itu, manajemen pada semua tingkat harus ikut serta, sehingga budgeting yang dimaksud mencapai prestasi yang lebih tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya persoalan hubungan antar manusia. Keempat, budgeting tidak menghilangkan kebutuhan akan judgement dari manajer yang berpengalaman. Budgeting adalah untuk membantu dan bukan untuk menggantikan manajemen judgement. Kemudian jenis-jenis anggaran yaitu 1. Appropriation budget. Budget ini memberikan batas daripada pengeluaran yang boleh dilakukan. Batas ini merupakan jumlah maksimum yang boleh dikeluarkan untuk suatu hal tertentu. Kedua, performance budget. Budget yang didasarkan atas fungsi, aktivitas dan proyek karena ditunjukkan pada fungsi dan kegiatan yang harus dilakukan. Maka kemungkinan dibuatnya penilaian daripada biaya-biaya dihadapkan pada hasil-hasil yang dicapai, dan kemungkinan pula kita membuat penilaian prestasi atau efisiensi. Sebaliknya, dalam appropriation budget, pengawasan hanya terbatas pada apakah pengeluaran tidak melampaui jumlah yang telah ditetapkan, sedangkan mengenai prestasi memuaskan atau tidak menjadi persoalan. Yang ketiga yaitu fixed budget. Fixed budget adalah budget yang dibuat untuk satu tingkat kegiatan atau one level of activity selama jangka waktu tertentu. Dan yang keempat yaitu anggaran fleksibel, suatu anggaran yang dibuat dalam rentang aktivitas. Artinya beberapa aktivitas dipecah-pecah dari suatu rentang yang relevan. Dengan demikian fleksibel, budget terdiri dari serangkaian fixed budget dengan masing-masing tingkat yang berlainan. Yang ketiga yaitu fixed budget. Fixed budget
adalah budget yang dibuat untuk satu tingkat kegiatan atau one level of activity selama jangka waktu tertentu. Dan yang keempat yaitu anggaran fleksibel, suatu anggaran yang dibuat dalam rentang aktivitas. Artinya beberapa aktivitas dipecah-pecah dari suatu rentang yang relevan. Dengan demikian fleksibel, budget terdiri dari serangkaian fixed budget dengan masing-masing tingkat yang berlainan. Selanjutnya, anggaran induk. Anggaran induk atau master budget atau rencana keuangan menyeluruh untuk suatu organisasi yang memadukan anggaran-anggaran terinci seperti anggaran bahan baku, anggaran upah, anggaran biaya tak langsung, anggaran produksi, anggaran barang jadi, anggaran operasi, anggaran keuangan, dan anggaran kas. Anggaran induk merupakan produk akhir dari kegiatan pembentukan dan penggabungan anggaran-anggaran bagiannya. Master budget dengan kata lain adalah gambaran ringkas mengenai tujuan-tujuan dari semua fungsi organisasi, termasuk di dalamnya penjualan, produksi, distribusi, dan keuangan. Jenis-jenis anggaran induk yaitu 1. Anggaran induk yang konvensional, suatu sistem anggaran inkremental dari banyak segi anggaran tersebut didasarkan pada anggaran induk yang mendahulunya. Hasil akhir yang diperoleh dari periode yang lalu ditambah dengan perkiraan-perkiraan dalam periode yang akan datang akan menentukan apakah setiap pos di dalam anggaran induk tersebut akan ditambah atau malah dikurangi, atau suatu anggaran inkremental yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas sebenarnya yang telah dicapai dalam periode terdahulu ditambah dengan pengharapan-pengharapan untuk periode yang akan datang. Yang kedua yaitu zero based budget. Seorang manajer pusat harus tanggung jawab memutuskan setiap aktivitas yang sudah direncanakan dan ditaksirkan biaya totalnya, seolah-olah hal ini baru pertama kali dilaksanakan. Sistem ZBB ini dimulai dengan menyusun suatu daftar mengenai seluruh jenis aktivitas atau program yang disebut paket-paket keputusan dari suatu pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, perencanaan program dan sistem anggaran. Mengalokasikan sumber-sumber kas organisasi yang jumlahnya terbatas untuk setiap aktivitas dan program yang paling memungkinkan untuk memenuhi tujuan dan maksud organisasi. Bagian-bagian dari anggaran induk. Bagian anggaran induk terdiri dari dua komponen, yaitu 1. Anggaran operasional terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran persediaan akhir bahan langsung, anggaran bahan langsung, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran harga pokok penjualan, anggaran persediaan produk jadi, anggaran biaya penjualan, anggaran biaya administrasi, anggaran rugi dan laba. Yang kedua yaitu anggaran keuangan terdiri dari anggaran kas, penerimaan dan pengeluaran, dan anggaran neraca. Dalam perusahaan non-pabrik, anggaran induk lebih ringkas yaitu anggaran operasional terdiri dari anggaran penjualan, anggaran pembelian, anggaran persediaan akhir, anggaran harga pokok penjualan, anggaran biaya operasional, anggaran rugi dan laba. Yang kedua, anggaran keuangan terdiri anggaran neraca dan anggaran kas. Dalam menyusun anggaran penjualan, informasi yang dibutuhkan yaitu penjualan dalam unit dan harga jual. Dalam anggaran produksi, informasi yang dibutuhkan yaitu anggaran penjualan dalam unit, persediaan awal yang diinginkan dalam unit, dan persediaan akhir dalam unit. Dalam anggaran pembelian bahan langsung, informasi yang dibutuhkan yaitu anggaran produksi per unit, persediaan akhir per unit, persediaan awal per unit, dan harga pembelian per unit. Anggaran pemakaian bahan langsung, informasi yang dibutuhkan yaitu anggaran bahan baku langsung untuk produksi, harga pembelian per unit. Dan anggaran tenaga kerja langsung, informasi yang dibutuhkan yaitu anggaran yang dibutuhkan, jumlah produksi X unit, dan tarif tenaga kerja per jam. Dan anggaran biaya overhead pabrik, informasi yang dibutuhkan yaitu anggaran jam kerja langsung dan biaya tetap dan biaya variabel.
Selanjutnya, anggaran statis dan anggaran fleksibel. Jika anggaran dibuat berdasarkan produksi atau penjualan yang tetap, penganggaran tersebut disebut anggaran statis. Tetapi, kalau output atau keluaran dari waktu ke waktu, maka haruslah dibuat anggaran fleksibel yang disebut anggaran variabel. Sebaliknya, jika dari periode ke periode output relatif konsisten atau tidak berubah-ubah, maka anggaran statis akan cocok sekali digunakan oleh perusahaan. Anggaran variabel dapat digunakan untuk pedoman perencanaan dan pengawasan biaya pada berbagai tingkat kegiatan. Anggaran fleksibel mempunyai karakteristik yaitu 1. Ditujukan ke arah tingkat aktivitas keseluruhan yang berada dalam range relevan daripada hanya ditunjukkan ke arah satu tingkat aktivitas. 2. Bersifat dinamis daripada statis. Anggaran fleksibel dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas apapun yang berada dalam range relevan, sekalipun periode sudah berlalu. Kemudian, pemilihan dasar kegiatan dan langkah-langkah penyusunan anggaran fleksibel. Sebelum menetapkan satuan dasar kegiatan yang akan dipergunakan pada satuan bagian, sebaiknya dipertimbangkan beberapa faktor, yaitu 1. Satuan kegiatan yang dipilih harus betul-betul mencerminkan dan menjadi ukuran kegiatan bagian yang bersangkutan. 2. Satuan dasar kegiatan yang dipilih harus mampu mengukur perubahan-perubahan tingkat output yang mengakibatkan perubahan biaya. 3. Satuan dasar sedapat mungkin hanya dipengaruhi oleh tingkat output sebagai faktor variabel. Keempat, satuan dasar harus mudah dipahami, mudah dihitung, dan dapat diaplikasikan dengan mudah dalam penganggaran. Dan yang kelima, satuan dasar kegiatan tidak mendatangkan biaya tambahan dalam penghitungan dan penggunaannya. Langkah-langkah dasar dalam rangka menyusun anggaran fleksibel adalah 1. Menentukan relevan range yang dapat diharapkan pada range ini aktivitas akan berfluktuasi selama periode yang akan datang. 2. Menganalisis biaya yang akan dikeluarkan pada range relevan ini dengan menentukan pula perilaku biaya seperti fix, variabel, dan mix. 3. Memisahkan biaya berdasarkan pula perilakunya dengan menentukan rumus biaya variabel dan biaya campuran. 4. Dengan menggunakan rumus biaya variabel, anggaran fleksibel disusun dengan dasar biaya yang akan dikeluarkan pada berbagai tingkat aktivitas sepanjang range relevan. Bentuk-bentuk anggaran fleksibel. 1. Bentuk formula. Budget ini disusun dalam bentuk di mana hanya digambarkan unsur variabel dan unsur tetap dengan jelas yang dimiliki oleh setiap pos biaya. 2. Bentuk tabel. Dari anggaran ini dapat dilihat berapa besarnya biaya masing-masing pos pada berbagai tingkat kegiatan ataupun output. Unsur variabel dan tetapnya tidak ditonjolkan. 3. Bentuk grafik. Bentuk grafik dapat disebut sebagai bentuk pelengkap dari kedua bentuk di atas. Selanjutnya yaitu kategori penyimpangan dan analisis penyimpangan anggaran fleksibel. Penyimpangan atau varians pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu 1. Penyimpangan atau varians efektivitas. Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. Penyimpangan ini umumnya pula disebut penyimpangan volume atau penyimpangan target yang ditentukan. Misalnya, target produksi atau penjualan 100.000 unit tetapi hanya tercapai 75.000 unit, maka keadaan ini disebut tidak efektif daripada tidak efisien. Kedua, penyimpangan atau varians efisiensi. Penyimpangan yang terjadi karena perubahan harga per unit atau karena penggunaan input yang tidak efisien jika anggaran input lebih kecil daripada input aktual. Penyimpangan anggaran fleksibel, keseluruhan penyimpangan efektivitas dan efisiensi, atau disebut juga gabungan penyimpangan volume dengan penyimpangan efisiensi atau volume variance dan efisiensi variance.